Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Anton Akbar MAG selaku pembimbing pada mata kuliah akhlak. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai materi berwawasan global atau mutsaqafah atau globalisme. Saya Zahra Ardiani, NIM 2016010047 akan menjelaskan materi A. Pengertian globalisasi. Menurut asalnya, kata globalisasi itu diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Lalu arti globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, itu merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi atau aktivitas ekonomi dan budaya. Arti globalisasi juga adalah suatu proses yang mendunia, tidak kenal batas, ruang, dan waktu. Proses globalisasi berlangsung melalui dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan waktu. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, dan terutama pada bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi ialah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat dihindari kehadirannya, terutama dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, poin B, ciri-ciri globalisasi. Berikut ada beberapa ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Yang pertama, hilir mudiknya kapal-kapal pengangkut barang antar negara itu menunjukkan keterkaitan antar manusia di seluruh dunia. Yang kedua, perubahan dalam konstantin ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi, satelit, dan internet itu menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Sementara melalui pergerakan massa semacam turisme, kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Yang ketiga, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam WTO. Yang keempat, ada peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, atau terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Saat ini kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya. Misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. Dan yang terakhir, meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup. Kennedy dan Cohen itu menyimpulkan bahwa transformasi ini telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali, yang ditandai dengan selera dan rasa keterikatan akan hal sama. Perubahan dan ketidakpastian serta kenyataan yang mungkin terjadi itu sejalan dengan itu. Peter Drucker itu menyebutkan bahwa globalisasi sebagai zaman transformasi sosial. Baiklah, perkenalkan nama saya Laura Salsabila, NIM 2016010059 akan menjelaskan materi tentang tanda-tanda globalisasi, yaitu 1. Meningkatnya perdagangan global. 2. Meningkatnya aliran modal internasional, investasi langsung luar negeri. 3. Meningkatnya aliran data lintas batas melalui internet, telepon, dan satelit komunikasi. 4. Adanya desakan dari belahan bumi lain untuk mengadili pejahat perang, menyerukan keadilan. 5. Meningkatnya pertukaran budaya internasional melalui film Bollywood, Hollywood, dan Mandarin.
6. Menyebarnya paham multikulturalisme, serta semakin besar akses individu terhadap berbagai macam budaya. 7. Meningkatnya perjalanan turis lintas negara. 8. Berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global. 9. Berkembangnya sistem keuangan global. 10. Meningkatnya aktivitas perekonomian dunia yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional. 11. Meningkatnya peran organisasi internasional. Berikut faktor-faktor yang mendorong globalisasi. 1. Meningkatnya perdagangan internasional. 2. Kemajuan sistem komunikasi, informasi, dan transportasi. 3. Pariwisata. 4. Migrasi internasional. 5. Kerjasama antar negara. 6. Media massa. 7. Bertambahnya penduduk dan bertambahnya kebutuhan pangan. Saya Anissa Rahman, NIM 2016010072, akan membahas dampak globalisasi dalam dunia pendidikan. Dampak globalisasi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dilepaskan dari pengaruh perkembangan globalisasi. Untuk menghadapinya, maka kebijakan pendidikan nasional harus meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien, serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Ketidaksiapannya bangsa kita dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral yang dipersiapkan untuk berkiprah dalam kancah globalisasi, menimbulkan dampak positif dan negatif dari pengaruh globalisasi dalam pendidikan. Dijelaskan dalam poin-poin berikut. A. Dampak positif globalisasi pendidikan. Yang pertama, semakin mudahnya akses informasi. Yang kedua, menciptakan manusia yang profesional. Yang ketiga, membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Yang keempat, menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Yang kelima, adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena perkembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan akan sangat pesat. Yang B. Dampak negatif globalisasi pendidikan. Yang pertama, dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal. Yang kedua, dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi yang berdampak munculnya tradisi serba instan. Yang ketiga, semakin pudarnya kebudayaan akibat masuknya budaya dari luar. Yang keempat, melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara. Penyesuaian pendidikan Indonesia di era globalisasi. Dari beberapa takaran dan ukuran dunia, pendidikan kita belum siap menghadapi globalisasi. Kita harus menyadari bahwa Indonesia masih dalam masa transisi dan memiliki potensi yang sangat besar untuk memainkan peran dalam globalisasi, khususnya pada konteks regional. Ini salah satu tantangan dunia pendidikan kita, yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif dan tangguh. Kedua, dunia pendidikan kita banyak menghadapi kendala dan tantangan. Namun kita harus optimis bahwa masih ada peluang. Yang ketiga, alternatif yang ditawarkan di sini adalah penguatan fungsi keluarga dalam pendidikan anak dengan penekanan pada pendidikan informal sebagai bagian dari pendidikan formal anak di sekolah. Kesadaran yang tumbuh bahwa keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak akan membuat kita lebih hati-hati untuk tidak mudah melemparkan dunia pendidikan nasional kepada otoritas dan sektor-sektor lain dalam masyarakat. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah visioning atau pandangan, repositioning strategy atau strategi, dan leadership atau kepemimpinan. Tanpa itu semua, kita tidak akan pernah beranjak dari transformasi yang terus berputar-putar. Dengan visi yang jelas, tahapan-tahapan yang jelas, dan komitmen semua pihak, serta kepemimpinan yang kuat untuk mencapai itu. Selanjutnya, penting wawasan perspektif global dalam pengelolaan pendidikan. Dalam menghadapi globalisasi tanpa ada persiapan yang kuat, maka globalisasi akan menjadi sesuatu yang menakutkan dan menjadi sesuatu yang negatif. Cara untuk mempersiapkan diri menghadapi globalisasi adalah dengan cara meningkatkan kesadaran dan memperluas wawasan. Cara untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran
adalah dengan melalui pendidikan. Menurut Maka Gyansar, Mimbar Pendidikan 1989, agar dapat meningkatkan wawasan global, maka pendidikan memegang peranan penting melalui pendidikan. Maka seorang harus mampu mengembangkan 4 hal berikut. Yang pertama, kemampuan mengantisipasi. Artinya, pendidikan berusaha untuk menyiapkan anak didik untuk dapat mengantisipasi perkembangan iptek yang begitu cepat. Yang kedua, mengerti dan mengatasi situasi. Dalam hal ini dapat mengembangkan kemampuan dan sikap peserta didik menangani dan berhadapan dengan situasi baru. Yang ketiga, mengakomodasi. Artinya, mengakomodasi perkembangan iptek yang pesat dan segala perubahan yang ditimbulkannya. Yang keempat, mereorientasi. Artinya, persepsi dan wawasan tentang dunia perlu diorientasikan kembali karena perkembangan iptek dan perubahan sosial yang cepat sehingga memperoleh wawasan semakin luas. Pendidikan memiliki wawasan globalisasi. Yang pertama, perspektif kurikuler. Berdasarkan perspektif kurikuler, pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga terdidik kelas menengah dan profesional dengan meningkatkan kemampuan individu dan dalam memahami masyarakatnya dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat di dunia dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari budaya. Yang kedua, mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk dipergunakan dengan kebutuhan lingkungan setempat. Yang selanjutnya, mengembangkan berbagai kemungkinan, berbagai kemampuan dan keterampilan untuk bekerjasama guna mewujudkan kehidupan masyarakat dunia yang lebih baik. Berdasarkan perspektif kurikuler, pengembangan pendidikan berwawasan global memiliki implikasi ke arah pemberombakan kurikulum pendidikan. Berdasarkan perspektif reformasi pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang dirancang untuk mempersediakan anak didik dengan kemampuan dasar intelektual dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang bersifat kompetitif dan dengan derajat saing menggantungkan antarabangsa yang sangat tinggi. Implikasi dari pendidikan berwawasan global menurut perspektif reformasi tidak hanya bersifat perombakan kurikulum, tetapi juga merombak sistem, struktur, dan proses pendidikan. Pendidikan dengan kebijakan dasar sebagai kebijakan sosial tidak cocok bagi pendidikan berwawasan global. Pendidikan berwawasan global harus merupakan kombinasi antara kebijakan mendasar pada mekanisme pasar. Maka dari itu, sistem dan struktur pendidikan harus bersifat terbuka, sebagaimana layaknya kegiatan yang memiliki fungsi ekonomis. Kebijakan pendidikan yang berada di antara kebijakan sosial dan mekanisme pasar memiliki arti bahwa pendidikan tidak semata-mata ditata dan diatur dengan menggunakan perangkat aturan sebagaimana berlaku sekarang ini, seragam, rinci dan instruktif. Tetapi pendidikan juga diatur layaknya suatu mall. Sekian presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.